Xiao Yan juga tertekan, meskipun prasasti kehidupan telah dipadatkan, dan pembentukan formasi juga telah dipelajari, tetapi belum lagi sistem kekuatan spiritual, bagaimana dengan metode kultivasi kekuatan spiritual. Jika Anda tidak tahu bagaimana mengembangkan kekuatan spiritual Anda, bagaimana Anda dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda? Lupakan, mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya lagi. Bagaimanapun, sosok ilusi itu juga telah menghilang, jadi dia tidak punya pilihan. Sejak dia datang ke Dou di kontinen, dia merasa diganggu, tetapi tidak akan seperti ini mulai sekarang, karena Xiao Yan juga akrab dengan Dou di kontinen akhir-akhir ini, dan dia menghormati yang kuat seperti benua Douqi, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Apakah ada cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual? Di mana seharusnya ada? Raja Naga Emas juga membuka mulutnya dan berkata, dari saat sosok ilusi muncul barusan, Raja Naga Emas, tuannya, tampak tenggelam dalam pikiran dan memikirkan sesuatu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hal-hal kecil ini secara alami tidak bisa lepas dari mata Xiao Yan. Tidak apa-apa, karena semuanya sudah ditangani, maka utusan dari Xuan Santian akan datang menjemputnya. Raja Naga Emas juga berkata, Tuan, di mana Anda baru saja mengatakan cara mengolah kekuatan spiritual? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh semangat. Jelas, daya tarik master formasi pertempuran ini benar-benar tidak kecil. Bayangkan saja, selama pertempuran, dia tiba-tiba mengepung musuh. Formasi, untuk menutupi fusi Xiao Yan dari lotus pemusnahan, ini adalah Paviliun Dupa Pembakaran. Dunia ini sangat besar, dan ada begitu banyak sekte kultivasi, yang tidak ada habisnya. Setiap sekte memiliki esensinya dan layak untuk dipelajari. Tetapi karena ribuan sekte, pandangan sekte semakin dalam, dan banyak sekte saling bermusuhan, membuat banyak sekte tertinggal. Paviliun Fenxiang adalah kekuatan terpisah di benua Xuanling, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini adalah tempat paling aneh di benua Xuanling, karena siswa yang direkrutnya dibagi menjadi dua jenis, satu adalah mereka yang mengolah Douqi, dan lainnya adalah siswa biasa, yang mengkhususkan diri dalam mendidik orang dan sastra. Sekte lain hanya menerima praktisi, itulah sebabnya Paviliun Fenxiang menempati urutan terakhir di benua Xuanling, tetapi ini adalah tempat paling populer. Dan di benua Doudi, senjata juga sangat penting. Ada 4 jenis senjata di benua Doudi, yaitu artefak ilahi, artefak abadi, artefak spiritual, dan artefak fana. Artefak biasa adalah yang paling umum, dan ada hanya beberapa artefak di seluruh dunia, dan itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipenuhi. Untuk artefak abadi, mereka semua adalah senjata yang ditempa atau ditempa oleh beberapa pembangkit tenaga tingkat abadi yang bertarung. Mereka sangat mendominasi dan sangat langka. Tidak banyak, dan apa yang disebut alat spiritual dibuat oleh Master Casting setelah menyempurnakan senjata menjadi alat fana, dan kemudian berlatih lebih lanjut. Ada banyak cara untuk memperbaiki senjata, dan ada 2 yang paling umum. Yang pertama digunakan oleh kebanyakan orang di dunia, metodenya adalah dengan menggunakan basis kultivasi sendiri untuk secara paksa menyuntikkan ki pertempuran basis kultivasi ke dalam senjata fana asli seseorang, dan setelah periode tempur yang lama, kekuatannya akan sangat meningkat, dan kemudian akan menyeberang batas senjata fana dan menjadi senjata spiritual. Kekuatan alat spiritual metode kultivasi sangat ampuh, tetapi sayangnya terlalu memakan waktu dan kultivasi, tanpa kemauan yang kuat dan semangat juang yang kuat sebagai punggung, jelas tidak akan berhasil, jadi ini juga mengapa banyak orang tidak mau bekerja keras untuk memperbaiki alat spiritual. Petik 2. Yang kedua adalah metode pemurnian senjata ajaib. Umumnya, itu adalah untuk secara paksa menambahkan jiwa hidup atau jiwa beberapa binatang ajaib ke alat fananya sendiri, untuk meningkatkan kekuatan alat fananya sendiri, sehingga mencapai kekuatan spiritual, alat. Sangat disayangkan bahwa itu sangat kejam, dan dibenci oleh dunia dakian. Orang-orang dari ras iblis paling menyukai metode ini, karena metode ini adalah yang tercepat dan paling hemat tenaga, dan jauh lebih cepat daripada dunia dakian mengolah alat spiritual. Melihat penguasa kuno dari api yang berbeda di tanganmu, saya pikir itu telah mencapai tingkat alat spiritual. Karena kita akan pergi ke Xuantian Shan, ada satu hal yang harus Anda ingat, yaitu, semua hal di dunia, selain manusia, ada makhluk spiritual lain yang mengembangkan diri mereka yang sebenarnya, berharap untuk berubah menjadi manusia. Tapi di mata manusia, mereka adalah alien, dan mereka hanya disebut manusia.
Mereka adalah setan dan hantu. Makhluk gaib ini, seperti manusia, dibagi menjadi baik dan jahat. Tidak semua setan, hantu, dan hantu jahat, sama seperti tidak semua orang adalah orang baik. Jadi jangan dibantai oleh iblis dunia. Jika Anda tertipu oleh kata-kata, Anda harus membedakan sendiri yang baik dan yang jahat dari pihak lain, dan kemudian membuat keputusan. Yang paling jahat di dunia bukanlah roh-roh asing itu, tetapi manusia itu sendiri. Anda harus ingat kalimat ini. Petik 2. Xiao Yan dengan hati-hati menikmati kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, dan berkata dengan sedikit tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan sama dengan orang-orang itu." Setelah berbicara, dia melihat sekeliling sedikit, dan sepertinya memiliki perasaan enggan. Xiao Yan sudah tahu apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, bahwa ada banyak makhluk aneh di dunia seribu besar yang juga bekerja keras untuk berkultivasi, dan akhirnya berkultivasi menjadi seperti roh api. Dan api suci yang saya sebutkan juga memiliki hubungan tertentu dengan paviliun dupa pembakaran ini. Jadi, kamu harus bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Raja Naga Emas berbicara perlahan seperti orang tua yang penuh kasih. Ya, Wen Yan Seng Yan Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan mata berapi-api. Sejak datang ke Dou di kontinen, selain melihat kekuatan api suci pada wanita King Lian di reruntuhan, Xiao Yan belum pernah melihat api suci, dan tidak ada berita sama sekali. Sekarang tuannya, Raja Naga Emas, telah mengungkapkan jejak api suci, itu jauh lebih sederhana daripada Xiao Yan mencari jarum di tumpukan jerami. Xiao Yan menjadi semakin yakin dengan api suci pada wanita King Lian. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui antara api aneh di tubuhnya dan api suci. Tentu saja, rahasia ini hanya dapat ditemukan oleh Xiao Yan sendiri. Tapi kekuatan api suci sangat kuat. Kekuatan sumber api suci bahkan lebih kuat dan keterlaluan, meskipun Xiao Yan juga mencoba menggunakan api aneh di tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan sumbernya, dia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan api suci, yang juga membuat Xiao Yan menantikan api suci yang lebih panas. Oke, ayo kembali ke rumah Yue dulu. Dengan mereka di sini, itu bisa menyelamatkan banyak masalah. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengangguk, dan kemudian merasakan avatar di alam jiwa di tubuhnya, segel prasasti ilahi di Istana Niwan, dan cukup puas. Jelas, warisan master formasi pertempuran ini adalah harta terbesar di reruntuhan, dan darah kaisar tidak signifikan dibandingkan dengan ini. Xiao Yan juga tertawa, lalu bangkit dan berjalan menuju keluarga Yue. Kekuatan jiwa besar dalam tubuh dan kekuatan spiritual juga jauh dari satu sama lain. Tetapi Xiao Yan dapat merasakan kebenaran. Tampaknya ada beberapa hubungan antara keduanya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengembangkan pikiran dan pemahamannya, meninggalkan gua dalam sekejap, dan terbang menuju keluarga Yue. Ayah, Xiao Yan akan baik-baik saja, kata Yueru kepada ayahnya Yue Yu di kompleks keluarga Yue. Jangan khawatir, karena Xiao Yan bisa menyingkirkan keluargamu dan pengejaran Wu Cheng, dan membuat Wu Cheng berantakan, dia pasti bukan orang biasa. Yue Yu juga cukup puas dengan Xiao Yan. Belum lagi, kekayaan besar yang diperoleh Xiao Yan di dalam reruntuhan membuat Yu Yu mengaguminya dengan kagum. Belum lagi Xiao Yan melarikan diri dari penangkapan keluargamu sendirian. Yue Yu dan yang lainnya pertama-tama pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis untuk menemukan Xiao Yan, tetapi pencarian gagal, dan kemudian diikuti oleh ledakan mengejutkan di Wu Cheng. Jelas, mereka juga tidak dapat dipisahkan dari Xiao Yan. Yueru tidak bisa tenang ketika dia mendengar kata-kata itu. Mereka pergi ke air terjun di pegunungan binatang iblis untuk memeriksa, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan, dan beberapa hanya adegan yang tidak dapat dikenali. Yueru ingat dengan jelas bahwa aliran air dari air terjun itu sangat besar, dan itu akan berputar dan terhuyung-huyung oleh kekuatan api yang mengerikan. Ini benar-benar mengejutkan mereka, jadi mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Yan. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, mereka bertiga juga kembali ke keluarga Yue. Kaki depan baru saja meninggalkan air terjun di pegunungan binatang iblis, dan arah Wu Cheng meledak ke langit. Pada saat yang sama, mereka bertiga juga ingat apa yang dikatakan Xiao Yan tentang memberi Wu Cheng hadiah yang luar biasa. Yueru berjalan perlahan di lobi, jelas sangat khawatir. Yu Yu juga menatap putrinya yang berharga tanpa daya, dan tetua ketiga sudah keluar untuk menangani urusan lain. Seiring waktu berlalu,
seorang pria tampan bertopi muncul di pintu belakang rumah Yue. Kau kembali, Yueru juga berseru. Di mana adikmu? Dia sudah kembali. Keduanya juga berbicara dengan cara yang sama. Tentu saja, Xiao Yan tidak bisa memberitahu Yueru tentang King Yuan. Pertama, Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah King Yuan dibawa pergi? Kedua, semakin sedikit orang yang tahu tentang King Yuan. Lagi pula, lebih baik, mengetahui lebih banyak terkadang merupakan hal yang buruk. Tidak apa-apa, Yue Yu juga buru-buru menyela, dan kemudian menatap Xiao Yan dan menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan tampaknya sedikit lemah, dan segera memikirkannya. Kamu melakukan ledakan di Wucheng, kan? Yue Yu bertanya, hadiah kecil untuk mereka. Mendengar ini, Xiao Yan juga tertawa. Lagi pula, meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, jika mereka mendapatkannya, mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Ledakan Wucheng seharusnya terjadi, diberikan kepada mereka. Sedikit peringatan dari mereka. Bagaimana dengan yang ada di pegunungan binatang iblis? Itu adalah keterampilan bertarung baru yang aku coba. Kamu benar-benar kejam, tapi aku suka temperamenmu. Yue Yu juga tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, Wucheng adalah seorang kaisar lokal, tapi aku sudah lama tidak melihat mereka begitu malu. Kali ini hadiah besar Xiao Yan, Wucheng dalam waktu singkat, itu juga merupakan kehilangan vitalitas yang besar. Apakah kamu memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu? Mereka bertiga mengobrol dan tertawa di lobi, lalu Yue Yu berkata seolah mengingat sesuatu. Paviliun pembakaran dupa, kata Xiao Yan ringan. Paviliun Fenxiang, di mana seharusnya itu cocok untuk seseorang dengan atribut api yang sangat kuat, dan belum lagi hal-hal lain, bahkan jika kamu seorang alkemis, kamu juga bisa mendapatkan posisi yang bagus di dalamnya. Yue Yu juga memikirkannya. Namun, meskipun Anda bergabung dengan Paviliun Fenxiang, putri saya bergabung dengan Paviliun Wanhua. Meskipun kedua paviliun itu berlawanan, Anda berdua saling menjaga ketika Anda pergi, kata Yue Yu sambil tersenyum, implikasinya juga jelas. Senior, jangan khawatir, Xiao Yan secara alami tahu ini. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak mengerti maksud Yue Yu? Dia langsung setuju. Meskipun Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua adalah sekte yang saling bertentangan, mereka juga berada di dunia Xuantian Shan yang sama, jadi jarak antara kedua paviliun juga sangat dekat, jadi masuk akal bagi Anda untuk saling menjaga. Oke, aku melihat kekuatan jiwamu sedikit lemah, lalu turun dan istirahatlah. Dalam beberapa hari, Xuan Sansan akan mengirim utusan untuk menjemputmu. Sebelum itu, kamu harus istirahat yang baik. Yue Yu juga menemukan kekuatan jiwa Xiao Yan tampaknya sedikit salah, dan dia memahaminya di dalam hatinya, jadi dia berbicara. Ya, keduanya menjawab secara bersamaan. Xiao Yan dan Yueru juga kembali ke rumah kayu masing-masing satu demi satu, dan kemudian di ranjang rumah kayu, Xiao Yan duduk bersila dengan mata tertutup, tangannya membuat sidik jari aneh di depan dadanya naik turun, sedikit, dan dengan setiap napas, sebuah siklus sempurna terbentuk, dan dalam siklus napas, kekuatan jiwa di dahi juga diam-diam melayang keluar. Aneh, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual ini tampaknya memiliki hubungan yang sama, tetapi mereka ada secara independen. Karena kekuatan jiwa dapat dikembangkan melalui formula jiwa, maka kekuatan spiritual harus serupa, tetapi di mana saya dapat menemukan formula pelatihan kekuatan spiritual? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, setelah Xuan Sansan, semuanya akan beres. Tidak ada gunanya terlalu khawatir sekarang, Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ketika Xiao Yan menutup matanya untuk berkultivasi, memikirkan hubungan antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, cincin kuno di jarinya sedikit bersinar, dan kemudian terdiam. Dia menghela nafas lega, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan gelombang kekuatan jiwa yang baru saja beberapa kali lebih kuat muncul. Kekuatan jiwa juga telah pulih 8 atau 9 kali dari 10. Sen merasakan ranah jiwa di dahinya, wajah Xiao Yan sedikit tersenyum, dan dia benar-benar keluar, kekuatan adalah jaminan terbaik, karena tidak ada yang tahu apa akan terjadi di detik berikutnya. Setelah beberapa lama, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan puas, turun dari tempat tidur dengan kelelahan fisik dan mental, dan meregangkan tangan dan kakinya yang mati rasa, meskipun pembangkit tenaga Dou di umumnya tidak terlalu peduli dengan kelelahan semacam ini,
tidak ada yang salah dengan Xiao Yan sekarang, dia meregangkan tubuhnya dan berbaring di tempat tidur. Beberapa hari berlalu dengan lambat, dan ketika sinar matahari pertama di pagi hari menyinari bumi, keluarga Yue menjadi sangat serius, karena hari ini utusan Xuan Santian akan segera tiba. Xiao Yan telah beristirahat seperti biasa beberapa hari terakhir ini dan kemudian mengkondisikan kekuatan jiwanya. Hari ini, dia hanya di dalam ruangan. Sebuah suara tua datang dari luar ruangan, Penatua Xiao, Patriark Yue, silakan pergi ke aula. Xiao Yan juga seorang tetua yang diabadikan yang tinggal di keluarga Yue setelah Yue Yu banyak membantunya sebelumnya, jadi gelar ini tidak mengejutkan. Ya, dia menjawab dengan santai, mengganti pakaiannya. Xiao Yan berjalan keluar dari kamar, tersenyum pada seorang lelaki tua berbaju putih di luar ruangan dan berkata, ayo pergi. Melihat wajah Xiao Yan, lelaki tua berbaju putih itu mengangguk dengan ramah, dan saat dia berbalik, matanya yang tua berawan memancarkan sentuhan kecemburuan yang tidak mudah dideteksi. Sayangnya, teman kecil ini Xiao Yan dapat memiliki sifat seperti itu, kekuatan yang kuat di usia yang begitu muda. Kuncinya adalah menjadi apoteker berpangkat tinggi, dan identitas semacam ini juga dicemburui oleh orang biasa. Dia mengikuti kepala pelayan tua itu melalui halaman belakang, dan akhirnya berhenti di luar aula resepsi yang khusyuk. Kepala pelayan itu pertama-tama memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk menunggu sebentar, lalu mengetuk pintu dengan hormat, dan kemudian dengan lembut mendorong masuk. Aula sangat luas, dan ada beberapa orang di dalamnya. Yang duduk di atas adalah Yue Yu dan tetua ketiga, yang akrab dengan Xiao Yan. Ada juga beberapa orang tua dengan ekspresi acuh tak acuh, klan. Di bawah tangan kiri 5 orang, ada beberapa tetua yang memiliki hak untuk berbicara dan tidak lemah dalam keluarga. Selain mereka, ada juga beberapa generasi muda yang berprestasi luar biasa dalam keluarga. Yueru ada di antara mereka, dan melihat Xiao Yan juga mau tidak mau tersenyum penuh pengertian. Di sisi lain, ada orang asing yang duduk di posisi yang sama di seberang Yue Yu. Dia pasti utusan Xuan Santian yang dikatakan Yue Yu sebelumnya. Beberapa mata ragu menyapu orang asing itu, seorang pria parubaya sederhana dalam jubah kain. Pria parubaya dan Yue Yu tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dengan senyum di wajahnya dan ekspresi semangat yang tinggi. Apakah ini anak yang memperoleh kekayaan besar di reruntuhan? Pria parubaya itu juga mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan dan bertanya. Itu benar, saudara Hu, anak ini. Yue Yu juga berkata, dan kemudian kekuatan jiwanya diam-diam memberi isyarat kepada Xiao Yan. Tidak buruk, kekuatan jiwa besar ini berada di luar jangkauan orang biasa. Dan saya melihat bahwa atribut api pada anak ini tampaknya adalah seorang alkemis. Pria parubaya itu juga sedikit mengernyit, jelas Xiao Yan yang pertama ini sedikit terkejut. Senior memujiku salah, tapi itu hanya kebetulan. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan seniormu. Xiao Yan juga bangkit ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata kepada pria parubaya itu. Tapi hatiku terkejut, meskipun aku tidak menahan napas, aku bisa melihat beberapa fondasiku hanya dengan melihatnya seperti ini, dan dapat dilihat dari menyebut Yu Yu sebagai saudara bahwa hubungan antara keduanya harus baik, dan bahkan kekuatan mereka seharusnya. Hahaha, nak, untuk mendapatkan nasib baik membutuhkan lebih dari kekuatan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Anda tidak harus begitu rendah hati. Yang lain berbeda, tidak memiliki semacam sikap menyendiri seperti anak bangsawan. Saya mendengar saudara Yue lama bahwa Anda mengatakan dalam surat Anda bahwa anak laki-laki yang memperoleh kekayaan reruntuhan kali ini tidak mudah. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar luar biasa. Saya ingin datang ke sini, Xuan, kali ini akan lebih seru. Pria parubaya itu juga sambil tersenyum. Hahaha, putriku dan teman kecilku Xiao Yan telah meminta broter Hu sejak Xuan San 3 hari. Yue Yu juga berkata sambil tersenyum. Pria parubaya itu memandang Yue Yu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bertugas menerima dan memimpin. Xuan Santian bukanlah sesuatu yang bisa saya katakan, tetapi saudara Yue, mengapa Anda masih berbicara banyak tentang persahabatan kita? Saya secara alami akan mengurusnya. Baik untuk mereka, jika kamu tidak sibuk hari ini, aku pasti akan minum 300 cangkir bersamamu. Yue Yu juga tertawa, tapi Xuan sangat ketat saat merekrut muridnya. Jadi dia perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, asal-usulnya harus jelas. Bagi mereka yang tidak diketahui asalnya,
semua sekte selain Salomo tidak akan diterima oleh sekte dalam periode Xuan. Bagaimanapun, sekte besar dalam periode Xuan juga sangat peduli tentang itu, citra mereka, jadi mereka yang tidak jelas asal-usulnya pasti tidak akan menerimanya. Diterima. Kedua, bakat lebih baik. Jalan kultivasi secara inheren sulit. Tanpa Tianzi yang baik, itu hanya akan membuang-buang waktu pembudidaya yang sia-sia dan tidak membuat kemajuan. Oleh karena itu, kami juga menyarankan mereka yang tidak memiliki Tianzi yang cukup, jangan buang waktumu. Yang ketiga adalah mampu menanggung kesulitan dan tahan kerja keras, menghilangkan sifat keras kepala anak, dan tidak mudah menyerah, tetapi harus berkemauan keras. Berkultivasi tidak semudah yang dibayangkan, dan sulit untuk dicapai tanpa ketekunan dan waktu yang lama. Keempat, ketika Anda memasuki sekte, Anda harus melalui penyaringan ketat dan mengalokasikan sumber daya pelatihan sesuai dengan bakat alami Anda. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memasuki sekte untuk mempelajari latihan yang kuat dan keterampilan bertarung. Itu semua tergantung pada Anda, bakat dan kekuatan pria parubaya itu berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, pria parubaya itu mengatakan bahwa tidak ada masalah kecuali asal-usulnya tidak diketahui, tetapi masalahnya ada di sini. Hahaha, apa yang dikatakan Brother Hu sangat benar, tetapi teman kecil ini Xiao Yan adalah seorang alkemis kaisar kelas 1, dan dia juga seorang tetua pemujaan dari keluarga Yue kita, jadi seharusnya tidak ada asal yang tidak diketahui, kan? Yue Yu juga memiliki mata yang tajam, melihat kekhawatiran Xiao Yan secara sekilas, dan kemudian berkata, meskipun anak ini masih muda dan kekuatan jiwanya tidak lemah, tetapi seorang alkemis peringkat pertama kaisar, ini terlalu banyak. Hudu setengah baya merenung. Adapun Hudu, yang telah berada di Xuantian sepanjang tahun, dia sangat jelas. Yang disebut apoteker peringkat pertama kaisar ini mungkin tidak terlalu menonjol di Xuan, tetapi yang luar biasa adalah usianya. Memiliki seperti itu teknik pemurnian obat yang kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini memiliki bakat tinggi untuk memurnikan obat. Jika itu benar, maka anak bernama Xiao Yan ini terlalu menakutkan. Haha, saudara Hu, kapan aku berbohong padamu? Selain itu, banyak orang di keluarga Yue kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa teman kecil Xiao Yan telah menyempurnakan pil obat tingkat kaisar kelas 1, dan berhasil menaklukkannya. Yue Yu juga berkata, hah, Hudu setengah baya juga menggerakkan matanya sedikit, lalu mengunci Xiao Yan dengan kuat. Kalau begitu, ini adalah keluarga. Pria parubaya itu juga tersenyum, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tahu karakter dan kebiasaan Yue Yu, jadi karena Xiao Yan ini dapat diterima sebagai sesepuh pemujaan dari keluarga Yue mereka, tidak perlu khawatir tentang asal-usulnya. Mendengar ini, Xiao Yan merasa lega ketika melihat tindakan dan kata-kata dan perbuatan setengah baya dan Yue Yu, dan kemudian duduk. Yue Ru kemudian duduk erat di samping Xiao Yan. Ruer, belum melihat Paman Humu. Yue Yu juga berkata, Yue Ru telah bertemu Paman Hu. Ketika Yue Ru mendengar ini, dia juga berdiri dan membungkuk kepada pria parubaya itu, tetapi tindakan Yue Ru sebelumnya benar-benar terlihat oleh pria parubaya itu. Ketika aku menggendongmu, kamu masih bayi. Tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan tumbuh menjadi seorang wanita. Pria parubaya itu juga tertawa hahaha. Ya, waktu telah berlalu dengan cepat, dan beberapa dekade telah berlalu sejak kita berpisah. Yue Yu hanya bisa menghela nafas. Apakah mereka berdua akan pergi kali ini? Hudu juga tahu kebiasaan Yue Yu. Begitu dia menyebutkannya, itu seperti sungai yang bergelombang, dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ya, kali ini kita di Qingcheng adalah putriku yang berharga Yue Ru dan Xiao Yan yang lebih tua. Yu Yu juga berkata, melihat Yue Yu dan Hudu di depan mereka, mereka banyak mengobrol lagi, tapi kebanyakan adalah kenangan masa kecil mereka. Oke kakak Hu, kamu datang dari jauh, jadi kamu pasti lelah. Kamu akan beristirahat di sini hari ini, dan aku akan menjagamu di malam hari. Yue Yu juga berkata bahwa itu sudah larut. Baiklah, tapi jangan lupakan misiku. Hudu juga menguap. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu orang-orang di kota-kota lain bahwa mereka akan datang ke Qingcheng besok, dan kamu dapat membawa mereka pergi bersama, menghemat banyak masalah. Yue Yu sudah membuat pengaturan. Ayo semua turun, kalian berdua istirahat yang baik, dan kalian harus pergi besok. Yue Yu menyuruh Hudu pergi untuk beristirahat,
lalu berkata pada Yue Ru dan Xiao Yan di sampingnya. Keduanya juga mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian kembali ke kamar. Kali ini, utusan yang datang ke 7 kota dekat Qingcheng untuk membawanya ke Suantian bernama Hudu, yang juga merupakan puncak kekuatan Dou di Bintang 5. Dia dihibur oleh Yu Yu dan tinggal di rumah Yue ketika Hudu pertama kali datang ke Qingcheng. Berikut ini cukup untuk menggambarkan hubungan seperti keduanya. Mendengar kedatangan utusan, beberapa orang dari kota-kota besar lainnya juga bergegas menuju Qingcheng satu demi satu. Tentu saja, bantuan Yu Yu tidak bisa dihindari. Di rumah kayu hantu, Yueru juga menemukan bahwa dia tidak bisa tidur hari ini, dan bergumam sambil melihat ke kamar Xiao Yan yang lampunya sudah dimatikan. Ini pertama kalinya saya bepergian jauh. Saya benar-benar enggan untuk meninggalkan ayah saya. Xiao Yan, di rumah kayu di seberang Yueru, yang lampunya sudah lama dimatikan, sesosok tubuh kurus tiba-tiba bergidik. Dalam sekejap mata, malam berlalu dan hari berlalu. Pada hari ini, Hudu juga pergi tidur lebih awal di bawah keramahan hangat Yu Yu, dan semua orang di 7 kota lainnya juga tahu bahwa hari ini adalah waktu mereka untuk pergi. Karena hanya Suan Santian yang akan membiarkan putra bangga dari 7 kota tahu bahwa ada orang di luar dunia dan ada surga, dan kemudian mereka akan mendapatkan sumber daya dan wawasan kultivasi yang lebih kuat, sehingga penguasa kota-kota besar juga secara aktif bekerja sama dengannya, utusan Suan Santian. Bagaimanapun, inilah yang harus dilalui oleh pewaris keluarga yang penting. Di Wucheng, di depan Aula Bobrok, beberapa pelayan juga melihat ke langit. Setelah ledakan setinggi langit, Wucheng mereka menderita kerugian besar, dan banyak dari bekas bangunan mewah tidak dapat dikenali. Tetapi meskipun demikian, Tuan Wucheng yang pemarah juga tampak diam pada hari kerja, seolah-olah kehilangan putra kesayangannya membuatnya kehilangan dirinya sendiri, dan dia baru muncul sekarang. Di paviliun yang menjulang tinggi, douki merah megah naik ke langit, dan sosok yang terbungkus douki adalah penguasa Wucheng. Hari ini, kita akan meninggalkan Wucheng untuk mengatur acara besar, dan kehidupan sehari-hari Wucheng adalah bisnis seperti biasa. Semuanya akan diatur oleh Murai setelah aku pergi. Tuan Wucheng juga berdiri di paviliun dan berkata dengan menyesal. Jika bukan karena putranya mengalami hal seperti itu, akan sangat bagus untuk berdiri di atas ini dan menjadi seorang, tetapi sayangnya, Wu Huan memiliki situasi seperti itu, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain membawa orang ke tempat kekuatan itu. Bagaimanapun, hanya mereka yang bisa menyelamatkan nyawa putra mereka. Bagaimana? Mungkinkah Tuan Muda Wu Huan benar-benar mengalami kecelakaan? Ada banyak suara dari bawah paviliun. Tuan Wucheng tidak peduli dengan banyak kata. Ki pertempuran merah meraung keluar dari tubuhnya, seperti singa yang mengerikan, dan di kepala singa, mata Tuan Wucheng beralih ke sebuah rumah di kejauhan Qingcheng. Xiao Yan, bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu sebagai pembalasan atas pembunuhan ini. Setelah beberapa saat muram, dia juga memahami tugas langsungnya, lalu menarik pandangannya, tidak lagi ragu-ragu, dan menghilang dalam sekejap, dari langit. Dengan hilangnya penguasa Wucheng, orang-orang dari klan jiwa juga mengikuti, dan kelompok itu jelas memiliki beberapa rencana. Muller telah memulai perjalanan ke Qingcheng. Sword King City, di bawah puncak yang sepi seperti bilah pedang, sesosok hitam dengan pedang berat di punggungnya berjalan keluar dari gunung selangkah demi selangkah, mengatakan sesuatu sambil berjalan. Saat saya mendekat, saya baru tahu bahwa itu adalah seorang pria muda berjubah abu-abu. Jika Anda melihat lebih dekat, siapa yang bukan Wang Zong? Namun, di matanya, kain hitam yang melilitnya telah menghilang tanpa bekas, dan tanda hitam di dahinya secara tak kasat mata memancarkan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Efek samping dari jejak Anda semakin buruk. Anda harus berhati-hati di masa depan, dan jangan melepasnya dengan mudah kecuali harus, atau Anda akan menjadi gila. Saya harap Suan Santian dapat menekan tanda ini. Sosok kurus juga berbicara perlahan. Seperti yang diperintahkan, Tuan. Wang Zong juga berkata kepada sosok kurus di depannya dengan tangan terkepal, dan kemudian membungkus tanda hitam di dahinya. Meskipun sosok kurus di depan Wang Zong membuat orang tampak sedikit lemah, hanya Wang Zong yang tahu bahwa tuan yang tampaknya kurus ini sebenarnya adalah pria yang sangat kuat, dan juga memiliki Yue Yu, tuan dari keluarga Yue, master terobsesi dengan SWOT intens sepanjang hari dan tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Kamu membutuhkan lawan yang nyata untuk mengasah pedangmu. 7 kota ini jelas tidak dapat menampungmu.
Suan Santian harus menjadi tempat terbaik bagimu untuk memahami maksud pedang. Aku tidak bisa membantumu terlalu banyak saat kamu berlatih SWOT Inten. Semuanya tergantung padamu. Hati-hati di jalan. Suara serak sosok kurus itu menghilang. Wang Zong juga mengangguk dengan sadar, dan kemudian berjalan menuju King Cheng. Bagaimanapun, tuannya datang dan pergi tanpa jejak, dan dia sudah terbiasa. Di kota 10.000 binatang, raungan binatang yang memekakkan telinga bergema dari kota, dan kemudian orang-orang di seluruh kota melihat binatang besar bersayap mengepakkan sayapnya dan membubung ke udara. Di atas binatang bersayap itu, seorang gadis muda yang lembut sedang duduk di atas lututnya, rambut hijau panjangnya dan matanya penuh dengan kelincahan dan penampilan yang unik. Itu adalah Liu Yin. Di bahunya yang lembut, Xiaohan yang berwarna biru es itu juga berdetak dengan riang, mengeluarkan suara kicauan, jelas sangat senang bisa keluar bermain lagi. Yang aneh adalah udara dingin di sepasang mata burung Xiaohan tampak menjadi lebih kuat dari itu di reruntuhan itu lebih kuat di dalam, jelas itu telah tumbuh melalui sesuatu. Ayah, ayo pergi, jangan terlalu merindukanku. Liu Yin menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. Ayo pergi, gadis itu berteriak keras, dan Xiaohan, yang awalnya adalah kecil, membengkak beberapa kali dalam sekejap, dan kemudian sayapnya bergetar, kecepatannya melonjak, dan angin pun pergi. Tuan, kemampuan Nona untuk menjinakkan binatang benar-benar luar biasa. Seorang pengurus rumah juga memandang Liu, yang berada jauh. Tentu saja, itu dibudidayakan sebagai penerus. Orang yang dipanggil tuannya juga menjawab. Di Akademi Seni Bela Diri, seorang pria menunjukkan tubuh bagian atasnya, otot kekarnya patut ditiru. Sepertinya kentunganmu di reruntuhan tidak kecil, ayah Sun Ming juga berkata. Mereka memiliki kekuatan berserker, dan mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menembus batas saat ini. Jadi meskipun mereka juga mengolah doki, mereka lebih memperhatikan budidaya kebugaran fisik. Jika kamu pergi ke Suantian Santian, kamu harus memperhatikan. Lagi pula, ini bukan 7 kota kami. Kata seperti naga, aku tahu, maafkan aku pergi. Sun Ming juga merapikan pakaiannya dan pergi. Di sebelah utara King Cheng, ada keluarga bersalju. Nona, utusan Suan Santian telah tiba di King Cheng. Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Seorang pelayan yang berperilaku baik terdengar hati-hati di luar paviliun dupa. Oh begitu, lalu Xiao Yan memiliki beberapa arti. Setelah berbicara, dia menghilang ke dalam ruangan dengan aneh. Di dalam kota neraka, wajah muda yang pucat dan tak berdarah muncul di rumah kayu, matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Ayo pergi, utusan Suan Santian telah tiba. Saya harap Suan Santian dapat meningkatkan fisik saya, jika tidak. Batuk-batuk-batuk, saat dia berbicara, dia juga batuk, dan kemudian genangan besar darah muncul di tangannya. Di kota Fenglei, seorang wanita dengan rok dengan tubuh pendendam juga berangkat menuju King Cheng. Suan Santian, aku sangat menantikannya. Beberapa orang dari 7 kota besar juga bergegas menuju King Cheng. Xiao Yan dan Yueru juga bangun pagi-pagi, menyiapkan beberapa barang untuk dibawa, dan kemudian menunggu di lobi bersama Hudu, karena hari ini mereka bersama. Untuk pergi King Cheng ini, keesokan harinya, ketika sinar matahari pagi pertama menyinari bumi, Hudu sudah berada di aula keluarga Yue, dan kemudian Yueru dan Xiao Yan juga menunggu di sana. Begitu yang lain datang, Yueyu dan Hudu juga mengobrol tentang beberapa hal sepele, dan kemudian Yueru duduk di lobi tampak sedikit gelisah. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melakukan perjalanan jauh. Meskipun dia dibantu oleh seorang kenalan, Yueyu juga sangat khawatir. Jangan khawatir, ayah, aku akan menjaga diriku baik-baik. Yueru juga tahu pikiran ayahnya, dan kemudian bibirnya sedikit terangkat. Yuer, kamu sudah sangat tua, jadi aku tidak perlu terlalu khawatir. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri ketika kamu keluar. Selain itu, cobalah untuk menggunakan sesedikit mungkin barang-barang di dahimu, sebelum kamu tidak cukup kuat untuk menerima warisan. Yueyu juga dengan sungguh-sungguh. Ya, Yueru mengangguk dengan sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian matanya yang ramping bergerak sedikit, yang sangat indah. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, bertanya-tanya apakah ayah dan putrinya baik-baik saja. Menit dan detik berlalu, dan orang-orang dari 7 kota besar juga datang ke keluarga Yue satu demi satu. Bagaimanapun,
Ini adalah utusan Suan Santian, dan mereka tidak berani melewatkan kesempatan. Mueller juga yang pertama datang ke rumah Yue, lalu menyapa Hudu dengan hormat, meskipun Wu Cheng dan keluargamu jelas-jelas membenci rumah Yue yang melindungi Xiaoyan, tapi sayangnya ini adalah wilayah orang lain, dan Mueller juga tahu orang lain tidak suka melihat dia, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri dan menemukan tempat untuk duduk. Segera setelah itu, Feng Yi, seorang wanita dengan gaun warna-warni, juga segera tiba, dengan semburan api, dengan guntur samar yang menghantam tubuhnya yang ramping. Feng Yi baru saja masuk ke lobi rumah Yue ketika dia melihat Xiaoyan, Yueru dan Mueller, dan kemudian menyapa utusan Suan Santian, dan kemudian langsung pergi ke Xiaoyan terlepas dari mata Yueru, duduk. Aku belum melihat kekuatanmu meningkat begitu cepat selama beberapa hari. Feng Yi berkata kepada Xiaoyan dengan penuh minat begitu dia duduk. Xiaoyan juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian menjawab dengan senyum. Bagaimanapun, Xiaoyan ingat bahwa Feng Yi memiliki dua atribut angin dan guntur, dan kekuatan jiwanya tidak lemah. Meskipun Xiaoyan tidak takut, banyak teman lebih baik daripada banyak musuh. Yueru, yang berada di sampingnya, sedikit mengernyit, dan kemudian menatap Feng Yi, seolah dia sedang menjaga sesuatu. Mayat hidup juga muncul dengan tenang, dengan wajah pucat, dan mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka tidak sehat. Setelah melihat-lihat, dia juga menemukan tempat duduk dan perlahan menunggu kedatangan orang lain. Wang Zhong juga tiba, dan dengan hangat menyapa semua orang di lobi. Sosok ramping muncul di lobi seperti hantu. Gerakan ini benar-benar aneh. Hudu juga berkata, Liu Yin dan Sun Ming juga datang satu demi satu. Mueller, Kota Fenglei Feng Yi, orang mati hidup di kota Hades. Pedang Raja Kota Raja Bel. Keajaiban keluarga reruntuhan salju. Liu Yin, Kota 10.000 binatang. Berserker Sun Ming, 7 orang juga datang ke rumah Yue satu demi satu. Melihat semua orang telah tiba, Xiaoyan juga dengan hati-hati melihat mereka. Yang paling terkesan adalah Berserker Sun Ming dan Wang Zhong dari Sword King City. Dibandingkan dengan mereka, itu tidak sebagus salah satu dari mereka. Jika 7 dari Anda tiba, menambahkan 2 ini, akan ada total 9 orang. Sekarang Anda semua di sini, ayo pergi. Melihat semua orang ada di sana, Hudu juga berdiri, dan kemudian menghadap semua orang di lobi jalan. Semua orang bangun ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap Hudu dengan mata panas. Kekuatan utusan Suan Santian ini sebenarnya sangat kuat sehingga dapat dilihat bahwa apa yang disebut Suan Santian adalah tempat percobaan yang sebenarnya. Hudu juga selesai berbicara, lalu melayang keluar dari lobi, melambaikan telapak tangannya, dan aliran cahaya muncul di depan semua orang dari udara tipis. Semua orang melihat ke atas dan melihat langit yang luas di atas halaman keluarga Yue, awan yang awalnya indah tiba-tiba terkoyak, dan pita yang melambai dari tangan Hudu berubah menjadi bayangan raksasa yang melesat melewati semua orang, dan kemudian dengan cepat meluas. Melihat ini, Xiaoyan juga menutupi kekuatan jiwa yang besar, dan kemudian di bawah persepsi Xiaoyan, itu tampak seperti sebuah wadah besar. Semua orang pada awalnya jauh dan tidak tahu apa itu. Setelah melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa bayangan raksasa itu sebenarnya adalah kapal raksasa. Beberapa rune misterius terukir di tubuh kapal, seolah-olah dilindungi oleh lapisan yang tidak terlihat, semangat juang ada fluktuasi dendam yang agung di atas. Item ini adalah kapal. Ini adalah alat yang digunakan di Suan Santian kami untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Ini dapat secara mandiri membuka saluran ruang angkasa untuk mencapai Suan Santian, menghemat banyak masalah, dan kecepatannya sangat cepat, hanya perlu menyuntikkan Douqi ke dalamnya, dan itu dapat terus mengalir kemajuan, dan energi pendendam yang dikonsumsi dapat diabaikan. Hudu juga tertawa, Senior, mengapa kamu tidak menggunakan energi dendammu sendiri untuk melanjutkan perjalananmu? Mueller juga bertanya dengan bingung. Jelas, urusan Wu Cheng dalam beberapa hari terakhir membuatnya tidak memiliki banyak pemahaman tentang Suan Tiantian. Hei, memang benar bahwa kamu berada di jalan dengan ki pendendam, tetapi jaraknya jauh dari Suan Sansan. Jika kamu bersikeras untuk bergegas dengan ki pendendam, aku tentu saja tidak akan menyulitkanmu. Hudu juga tertawa. Hahaha, Mueller tidak berbicara seolah-olah dia telah menutup pintu. Karena itu masalahnya, naiklah ke kapal dan berangkat. Seharusnya aku melewatkan beberapa waktu dalam perjalanan ke sini, kalau tidak aku tidak akan bisa mengejar.
Hudu juga berkata. Mendengar itu, kesembilan orang itu juga melompat ke kapal raksasa satu demi satu. Kakak Hu, aku akan memintamu untuk menjaga putriku. Yueyu juga tahu bahwa waktu untuk setiap undangan sangat tergesa-gesa, jadi dia tidak menahan terlalu banyak. Ya, Hudu juga menjawab, dan dengan gerakan, dia langsung muncul di kapal raksasa itu. Ki pendendam Hudu yang besar juga memancar keluar dan kemudian menyuntikkannya ke haluan kapal. Dengan injeksi ki pendendam, kapal raksasa itu juga perlahan mempercepat kecepatannya. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke langit biru kota, menuju Suan Santian. Bagaimanapun, Qingcheng adalah perbatasan benua Xuanling, dan Xuantian Santian adalah inti sebenarnya dari benua Xuanling, jadi sangat jauh dari tempat Xuantian berada, dan jika Anda terbang, itu akan menghabiskan lebih banyak uang di sepanjang jalan, sebutkan waktu, berbagai pos pemeriksaan di sepanjang jalan juga merepotkan, dan yang paling penting adalah kekuatan Dou di bintang 3 mereka tidak cukup untuk mendukung penerbangan yang begitu panjang, jadi Hudu menggunakan kapal. Pertama, nyaman, kedua, bisa langsung ke Suan Santian, dan ketiga, juga mungkin untuk menjelaskan beberapa tindakan pencegahan untuk mereka di jalan. Lagi pula, setiap resepsi adalah prosedur ini. Jadi pertanyaan Mueller sebelumnya juga konyol. Jelas, kekuatan salah satu dari 9 dari mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Douki untuk menyeberangi Suantian. Santian, kapal raksasa itu bergerak cepat di lorong yang sepi, dan kemudian di pinggiran kapal raksasa itu, lapisan perisai ki pertempuran raksasa yang membungkus seluruh kapal juga muncul, dan semua orang merasa lega saat melihat ini. Ayo cari akomodasi dulu, satu kamar per orang, di lantai 2. Tunggu sampai beres, berkumpul bersama di malam hari, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Suara Hudu datang dari samping 9. Ketika 9 orang mendengar kata-kata itu, mereka melakukan hal yang sama. Xiao Yan juga melihat perahu ini dengan penuh minat, jelas sangat tertarik. Di sebuah ruangan, perahu, ada tepat 10 orang, tidak kurang, dan 10 orang duduk perlahan. Hudu duduk bersila, di tengah, dan di sekelilingnya, Xiao Yan, Yueru, dan 9 putra kesayangan lainnya yang dibawa ke Suan Santian bersama-sama, semuanya duduk bersila di sekitar Hudu. Xiao Yan dan Yueru duduk dan segera saling memandang, tampaknya tidak tahu apa yang akan dikatakan Hudu kepada mereka kali ini. Di sekitar Xiao Yan dan Yueru, orang-orang lainnya juga bingung, dan mereka semua langsung menatap Hudu. Menurut kecepatan kapal kami saat ini, dalam sebulan, kami akan dapat mencapai Suantian. Jadi beberapa hal harus diberitahukan kepadamu sebelumnya, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kalian tahu tentang Suan? Hudu akan memperingatkan mereka setiap kali dia mengundang orang-orang dari berbagai tempat ke Suantian. Meskipun ini bukan saat yang harus dia lakukan sebagai utusan, Hudu merasa itu perlu. Ayo berbicara dengan orang-orang yang belum pernah menginjakkan kaki di Suan Santian sebelumnya. Semua orang menggelengkan kepala secara bersamaan. Hudu menghela nafas, jelas dia sudah tahu hasilnya, jadi dia tidak terkejut, dan kemudian berkata, benua Xuanling adalah seperempat dari seluruh benua Dodi, meskipun benua Xuanling adalah yang terbesar di benua Xifang. Titik lemah. Tapi benua Xuanling juga memiliki warisan yang membanggakan. Itu Suan Santian, tempat yang menyatukan pusat kekuatan puncak nyata dan kekuatan sektarian di benua Xuanling. Xiao Yan juga mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, Xuansan kemungkinan besar adalah tempat di mana macan berjongkok dan naga tersembunyi berada. Lagi pula, dari informasi yang dia ketahui sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi lemah jika dia bisa menjadi lemah dekat dengan makhluk abadi yang kuat. Area di atas benua Xuanling kami juga sangat luas. Misalnya, ada banyak tempat seperti 7 kota besar Anda, yang jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Dan semua sekte di Suantian 3 hari akan mengirim utusan ke benua Xuanling setiap hari, tahun. Pendaftaran di berbagai tempat adalah demi darah segar dan untuk tujuan mencari bibit yang baik untuk pelatihan. Bagaimanapun, benua roh misterius kita telah selesai 5 kali berturut-turut dalam seni bela diri kuartet yang diadakan setiap 50 tahun. Hudu juga melanjutkan, apa itu Xifang Huiwu? Xiao Yan juga bingung. Yang disebut Xifang Huiwu adalah duel antara 4 benua di benua Dodi untuk menentukan peringkat. Tingkat peringkat ini menentukan sumber daya budidaya yang cukup berharga. Batuk, ini masih terlalu jauh darimu.
Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergabung dengan sekte terlebih dahulu. Hudu juga hampir menangkap kata-kata Xiao Yan, dan buru-buru berhenti. Semua orang juga mengangguk sambil berpikir. Jelas, apa yang dikatakan pembawa acara memberi mereka pemahaman baru. Oke, kalau begitu mari kita mulai bisnis. Hudu juga menyesap teh di sebelahnya dan tersenyum. Setelah berbicara untuk waktu yang lama, Hudu juga merasa haus, jadi dia menyesap beberapa teguk teh, melirik kerumunan, dan kemudian berkata, "Perlahan, saya harus memberitahu Anda, meskipun Anda adalah putra surga yang disukai di 7 kota, tetapi saya adalah utusan yang membawa Anda ke Suantian San, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda benar-benar dapat bergabung dengan sekte super dalam Suan Santian." Begitu Hudu mengucapkan kata-kata ini, suasana hati semua orang yang semula bersemangat menjadi hening. Di benua Xuanling, misalnya, ada ratusan ribu tempat di 7 kota besar Anda, dan setiap tempat memiliki sekelompok putra kesayangan surga yang tidak lemah, sehingga putra kesayangan di tempat lain juga akan diambil oleh orang lain. Jika demikian, ada ribuan orang yang ingin bergabung dengan sekte super dalam 3 hari Suantian. Orang-orang ini seperti kamu, dan mereka adalah yang terbaik di setiap tempat di benua Xuanling. Jadi untuk mengatasi situasi ini, semua sekte super di Suan Santian telah bersama-sama merumuskan aturan bagi kalian yang ingin bergabung dengan sekte. Setelah Anda tiba di Suan selama 3 hari, semua orang akan terdaftar dengan serangkaian kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan fisik, dan kemudian mereka akan dibagi menjadi 5 level sesuai dengan kualitas komprehensif barang-barang ini. Hudu setelah berbicara, dia berhenti sejenak, jelas untuk memberi semua orang kesempatan untuk bereaksi. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Jelas, pasti ada alasan untuk ini dibagi menjadi 5 level. Feng Yi mendengar kata-kata itu, dan kerumunan yang sunyi juga berkata, "Senior, apakah ada perbedaan antara 5 kelas ini?" Tentu saja ada perbedaan. Level kelima adalah dari 1 hingga 5, dan level kelima adalah yang tertinggi. Meskipun 5 level ini tidak akan memberi Anda imbalan apapun, 5 level ini banyak berkaitan dengan pemilihan sebelum Anda bergabung dengan evaluasi. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat potensinya dan semakin banyak perhatian yang akan diterimanya dari sekte super. Karena jumlah orang yang ingin bergabung dengan sekte super setiap tahun terlalu besar, jadi kalian akan memiliki pilihan sebelum bergabung dengan sekte super setelah mencapai Suan Santian. Di satu sisi, itu untuk menghilangkan beberapa orang yang tanpa pandang bulu mencoba memancing di perairan yang bermasalah, sehingga sangat mengurangi jumlah orang. Di sisi lain, ini adalah untuk memilih elit yang benar-benar layak untuk dilatih. Dan kelima level ini juga berhubungan langsung dengan pemilihan kamu mencapai Suan Santian, jadi jangan sembunyikan ketika kamu mencapai inspeksi Suantian. Hudu juga melihat niat Xiao Yan. Menyembunyikan kekuatannya sendiri, dia berbicara. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum tak berdaya. Bergabung dengan sekte super benar-benar tidak mudah. Mode pemilihan berubah setiap tahun, terkadang berkelahi, terkadang sistem poin, berbeda setiap tahun, tetapi tidak peduli mode mana, tingkat eliminasi setinggi setengahnya. Artinya, di antara Anda, setengah atau lebih dari orang-orang akan dihilangkan. Jika kamu tersingkir, maka kamu akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan sekte super, dan kamu harus kembali dengan cara yang sama. Setelah Hudu selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Semua orang sedikit mengernyit, tampaknya tidak menyangka bahwa seleksi akan begitu ketat. Dan setelah pemilihan, 10 besar akan memiliki hadiah ekstra kaya, dan mereka juga dapat memilih untuk bergabung dengan sekte super, jadi kamu harus bekerja keras. Hudu juga melihat beberapa orang seperti anak kecil, hanya Xiao Yan yang membuatnya merasa sedikit berbeda. Sepertinya dia selalu merasa bahwa anak ini akan bersinar dalam proses seleksi. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dari ranah kaisar cukup langka. Tetapi jika Anda tidak lulus seleksi, tidak dapat dihindari bahwa beberapa sekte yang kuat akan menyukai mereka, dan Anda dapat bergabung dengan sekte mereka dengan enggan, tetapi kemungkinan ini terlalu kecil, kecuali jika Anda memiliki keterampilan khusus atau fisik khusus. Hudu juga melihat Berserker Sun Ming dan Wang Zong dengan penuh minat, jelas bahwa inilah yang mereka katakan. Keduanya juga tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata itu, jelas mereka tidak mengambil hati kata-kata Hudu, karena mereka juga tahu bahwa Hudu juga baik untuk mereka, tetapi keduanya juga memiliki harga diri mereka sendiri, bahkan tidak bisa lulus seleksi.
lalu bagaimana dengan bergabung dengan sekte super? Hati setiap orang seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Di dalam ruangan, ketika suara Hudu sebelumnya jatuh, suasana yang semula harmonis tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Karena 9 dari mereka juga tahu bahwa dalam hal sumber daya budidaya, dibandingkan dengan tempat lain di 7 kota besar di daerah perbatasan benua Xuanling, mereka hanya akan lemah dan tidak kuat. Dia terlalu kuat, jadi meskipun dia sekuat Xiao Yan, wajahnya tegang dan matanya sedikit gelisah. Bagaimanapun, kekuatan 9 orang yang hadir saat ini juga berada di puncak Kaisar Do Bintang 3 Xiao Yan. 8 orang lainnya semuanya dari tahap akhir Kaisar Do Bintang 3 atau di puncak 3 Bintang Do Kaisar. Di antara generasi muda di 7 kota besar, mereka memang dapat dianggap sebagai yang terbaik, tetapi setelah pergi ke Xuantian 3 hari, pesaing mereka juga yang terbaik di berbagai tempat di benua Xuanling. Daerah perbatasan kekurangan sumber daya, lainnya kesombongan lokal juga jauh lebih kuat dari mereka, sehingga penguasa kota dari 7 kota besar juga sangat mendukung pengiriman anak-anak mereka ke Xuantian untuk berkultivasi untuk mendapatkan peluang dan sumber daya yang lebih baik. 9 dari mereka meninggalkan 7 kota besar dan pergi ke tanah suci kultivasi yang diimpikan banyak orang di benua Xuanling. Orang-orang dalam keluarga memiliki harapan besar untuk mereka. Jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte manapun, maka mereka akan diperlakukan kepada mereka sendiri. Ini juga merupakan pukulan besar bagi harga diri mereka. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka adalah penerus berikutnya di 7 kota besar. Jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte, prestise mereka dalam keluarga akan sangat berkurang, yang akan menyebabkan hambatan tertentu dalam mewarisi bisnis ayah di masa depan. Hudu melirik 9 orang, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghibur mereka, karena ada banyak orang di benua Xuanling, belum lagi pemilihan murid sekte super dalam 3 hari Xuantian juga sangat ketat, tidak semua orang bisa sukses pada akhirnya. Bergabunglah, jadi tentu saja ada orang yang senang dan ada yang menangis di antaranya. Oleh karena itu, Hudu tidak terlalu memberikan kenyamanan, hal semacam ini harus disadari oleh yang bersangkutan. Semua orang terdiam beberapa saat, dan kemudian mata mereka bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan lagi. Jelas, bahkan kata-kata Hudu tidak mengejutkan mereka. Bagaimanapun, mereka masih harus menempuh jalan mereka sendiri di masa depan. Mereka bangga dengan 7 kota, tetapi mereka tidak perlu takut dengan kebanggaan tempat lain. Melihat ini, Hudu juga mengangguk puas, jika beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan kecil ini. Mereka harus kembali sesegera mungkin, jangan sampai mereka hanya akan dipermalukan jika mereka pergi ke Xuantian. Oke, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, turun dan istirahat. Kamu ingat untuk menyesuaikan keadaan puncakmu bulan ini, kata Hudu juga. Baiklah, semua orang juga berkata. Perahu bergerak dengan mantap dan cepat dari lorong ruang hitam. Tidak lama setelah kata-kata Hudu selesai, di lantai 2 kapal, ada beberapa sosok yang duduk di sekitar meja anggur. Itu adalah Xiao Yan, Yue Ru, Feng, Wang Zong, Liu Yin, Sun Ning, dan 7 orang yang mempesona. Adapun Mueller dan mayat hidup, 7 orang yang hadir tidak terlalu suka melihat mereka, belum lagi hubungan antara mereka berdua dan Xiao Yan menemui jalan buntu, jadi tentu saja tidak mungkin untuk memanggil mereka. Awalnya, Xiao Yan hanya memanggil Wang Zong dan Sun Ning, bagaimanapun, dia terlalu terkesan dengan keduanya. Salah satunya adalah pedang Wang Zong, yang memahami arti pedang dan terutama mengolah arti pedang, dan yang lainnya adalah Sun Ning, seorang pengamuk yang mengelola tubuh. Liu Yin jelas sangat ingin tahu tentang roh api di tubuh Xiao Yan, jadi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengikuti. Tetapi roh api itu tertidur lelap, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Adapun Feng Yi dan Yao Mei, mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Begitu mereka melihat gerakan Liu Yin, mereka buru-buru mengikuti, karena takut kehilangan sesuatu, jadi ada adegan di mana ketujuh orang itu berkumpul. Awalnya, Xiao Yan juga berpikir bahwa sebelum Xuantian tiba dan semua orang tidak berpisah untuk berkumpul, pertama, itu untuk banyak teman. Xuantian tahu sedikit. Melihat bagaimana Wang Zong dan yang lainnya ragu-ragu untuk berbicara sekarang, itu jelas bahwa dia tahu sesuatu. Wang Zong dan yang lainnya juga memahami niat Xiao Yan, dan mereka tiba seperti yang dijanjikan. Lagi pula, Xiao Yan di depannya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya cahaya yang dapat memperoleh kekayaan besar di reruntuhan,
yang dapat menunjukkan bahwa miliknya kekuatannya mengerikan, dan ada hal lain yang paling penting, alasan. Xiao Yan sekarang menjadi alkemis peringkat pertama kaisar. Bahkan bintang 3 Dou kuat mereka bersedia berteman dengan identitas seperti itu. 7 orang duduk mengelilingi meja anggur jelas, mereka juga tahu bahwa tidak peduli reputasi dan gelar apa yang mereka miliki di 7 kota di masa lalu, mereka semua mengerti bahwa ketika mereka tiba di Xuan selama 3 hari, mereka semua akan menghilang. Jalan kultivasi dan jalan di masa depan harus diambil sendiri, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan naik ke puncak lagi atau kembali seperti biasa. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka bertuju pergi jauh, dan mereka segera berkumpul bersama. Salah satunya adalah untuk menghilangkan kebosanan di jalan, dan yang lainnya untuk mencari teman. Lagi pula, ketika Anda pergi keluar, ada banyak teman dan banyak jalan yang harus dilalui. Di masa depan, juga baik untuk saling membantu. Keempat gadis itu tertawa kecil dan mendiskusikan beberapa topik eksklusif untuk gadis-gadis. Tampaknya karena usia mereka saat ini, mereka juga sangat rindu kampung halaman. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum sedikit, lalu mengambil gelas anggur dan tersenyum pada Wang Zong, yang ada di sampingnya. Saya telah lama mendengar bahwa niat pedang saudara Wang sangat murni, dan ketika dia melihatnya di reruntuhan hari itu sangat tirani. Di reruntuhan pegunungan Warcraft, Xiao Yan juga ingat dengan jelas pedang raksasa yang digunakan oleh Wang Zong. Dia sendirian melawan penjaga puncak bintang 3 Dodi. Xiao Yan benar-benar terkejut, dan tanda di tangan Wang Zong, dahi telah dihapus. Kekuatan juga mampu meledakkan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Kakak Xiao memberikan hadiahnya. Setelah Wang Zong selesai berbicara, dia juga bersulang. Jelas, Wang Zong ini juga terobsesi dengan Sword Intent, dan dia cukup mati rasa jika menyangkut urusan pribadi. Xiao Yan juga tersenyum penuh pengertian dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga tahu bahwa meskipun Wang Zong ini pendiam, jika dia benar-benar bertarung sepertinya tidak ada yang berani meremehkannya. Wang Zong mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan dengan kain hitam melilit dahinya, dan juga mengangkat gelasnya dan meminumnya. Saya bisa merasakan bahwa Anda adalah lawan yang langka, jadi saya harap saya akan memiliki kesempatan di masa depan, biarkan saya mencoba pedang saya dengan baik. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan riang, aku akan menemanimu kapan saja. Lalu mengangkat gelasnya dan mengobrol sebentar dengan Sun Ming. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap beberapa orang dengan senyum di wajahnya. Bahkan, dia tahu bahwa semua orang sudah mendengar dari utusan Hudu tentang tantangan yang akan dihadapi di masa depan, jadi mereka semua merasa sedikit tekanan. Xiao Yan mengangkat gelas anggurnya, memandang semua orang, terdiam sejenak, tersenyum dan berkata, semuanya, kami juga teman yang telah berjuang berdampingan, meskipun 7 kota besar kami hanya tempat kecil dibandingkan dengan Xuan, tapi titik awal tidak dapat menentukan titik akhir seseorang, jadi ketika kita berdiri di puncak generasi muda di benua Xuanling suatu hari nanti, mereka akan tahu betapa menakjubkannya 7 kota kecil kita. Semuanya, saya berharap dapat bertemu Anda lagi di puncak Xuan 3 hari. Aku akan melakukannya dulu sebagai rasa hormat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga keinginan yang kuat untuk perang di matanya. Jelas, kata-kata Hudu membangkitkan gairah di dalam hatinya. Yueru juga menatap Xiao Yan dengan linglung, jelas Xiao Yan memancarkan pesona yang berbeda saat ini. Feng Yi juga tertarik dengan kata-kata Xiao Yan, dan memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Adapun Yao Mei dan Liu Yin, mereka juga melihat beberapa orang di arena bersama. Wang Zong dan Sun Ming juga mendengar kata-kata Xiao Yan, dan segera merasakan darah di tubuh mereka mendidih sedikit, lalu mengangkat gelas anggur dan bertabrakan dengan keras. Haha, jadi mari kita bandingkan dan lihat berapa banyak dari kita yang bisa terkenal selama 3 hari setelah beberapa tahun. Di lantai atas, perahu, mata Hudu semua tersapu ke lantai 2 kapal di bawah. Jelas, barang-barang mereka juga ditemukan, tetapi Hudu tidak menghentikan mereka terlalu banyak. Itu bisa dianggap sebagai cara bagi kaum muda untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Segera, dia menyuntikkan jejak dendam ke dalam perahu, dan kemudian terus menutup matanya. Di sebuah ruangan tidak jauh, Mueller juga memperhatikan gerakan beberapa orang, lalu matanya menjadi dingin, dan sudut mulutnya menimbulkan sentuhan sarkasme dan penghinaan. Ini benar-benar sekelompok idiot yang tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Anda tiba di Xuan,
Anda akan tahu betapa konyolnya kesepakatan Anda hari ini setelah Anda bertemu dengan pahlawan langit yang sebenarnya. Xiao Yan, jangan khawatir, jika kamu membunuh Wu Cheng, orang-orang dari kekuatan itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu akan merasa lebih baik ketika saatnya tiba. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih. Jika kamu tidak membunuh Wu Cheng, mereka tidak akan meningkatkan latihanku. Mayat hidup juga memperhatikan gerakan beberapa orang, tetapi mereka mengabaikannya dan terus menutup mata dan beristirahat. Setelah 3 putaran minum, semua orang sama sekali tidak mabuk. Aku ingin tahu apakah semua orang memiliki informasi tentang Xuan Santian. Xiao Yan juga merasa perlu bertanya. Hei, kamu bertanya pada orang yang tepat. Wang Zong juga tertawa. Sebelum saya keluar, Tuan saya memberitahu saya tentang beberapa sekte super dalam 3 hari Xuan. Xuan adalah tanah dengan konsentrasi pertempuran Qi yang sangat tinggi, dengan radius 10.000 mil. Di tanah ini, ada 9 sekte super di sisi terang. Tentu saja, ada lebih banyak sekte yang tidak berada di atas peringkat. Beberapa sekte tersembunyi juga dikecualikan. Oh, bagaimana dengan 9 sekte super? Xiao Yan juga memandang Wang Zong dengan penuh minat, dan ketika beberapa orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mereka juga mengalihkan perhatian mereka ke Wang Zong. Meskipun Xiao Yan sebelumnya telah mendengar King Yuan mengatakan bahwa kekuatan di benua Xuanling pada dasarnya dapat dibagi menjadi 1 negara, 2 pavilion, 3 lembah dan 4 sekte, tetapi Wang Zong tentu saja tidak menjelaskannya dengan cermat, jadi dia mendengarkan kata-kata Wang Zong dengan penuh perhatian. Seperti yang kita semua tahu, benua Xuanling kita terbagi menjadi 2 ras utama, manusia dan monster. Pasukan manusia kita secara kasar dibagi menjadi 1 negara, 2 pavilion, 3 lembah, dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya yang hanya sedikit orang tahu tentang. Di benua Xuanling, pusat kekuatan dan sekte puncak yang sebenarnya berkumpul di tanah subur Xuan Santian, dan keluarga kerajaan Xuanling tidak termasuk. Bagaimanapun, mereka adalah perwakilan dari benua Xuanling kita. Sekte super nyata dalam Xuan Santian dibagi menjadi 9 sekte super. Mereka adalah Paviliun Dupa Pembakaran, Paviliun Wanhua, Istana Sunyi Kuno, Aula Penyucian, Solomon, Istana Boneka, Lembah Pil, Istana Tak Berperasaan, dan 9 sekte super Wanjianmen. Wang Zong berkata perlahan. Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, itu adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang distribusi kekuatan Xuantian. Bukankah pembagian pasukan di benua Xuanling 1 negara, 2 pavilion, 3 lembah, dan 4 sekte? Mengapa beberapa kekuatan tidak termasuk dalam sekte super? Xiao Yan juga orang luar, dan dia tidak tahu banyak tentang benua Xuanling dan Xuantian Santian. Kamu juga harus tahu bahwa Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua. Paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima magang. Hanya menerima orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun. Tampaknya yang adalah makmur dan yin menurun. Itu tidak terlalu keras, tetapi juga menentang Paviliun Fenxiang. Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa pemilik Paviliun Wanhua dan pemilik Paviliun Fenxiang memiliki hubungan pernikahan. Menciptakan salah satu dari 2 kekuatan paling kuat di benua Xuanling. Dan 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah dan 4 sekte, kecuali 1 negara, yaitu, kekuatan keluarga kerajaan Xuanling. Semua kekuatan kuat juga ditempatkan di Xuantian, dan mereka tidak termasuk dalam 9 sekte super, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bersama dunia. Tidak ada perselisihan, tetapi setelah kita pergi ke Xuan untuk seleksi, kita dapat bergabung dengan sekte manapun. Hanya saja 9 sekte super ini terkenal di Xuantian Santian. Feng Yi menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Jadi begitu, Xiao Yan merasa lega. Lagi pula, dia hanya berpikir bahwa 3 lembah Pil Valley, lembah mimpi buruk dan lembah astrologi, serta 4 sekte dengan warisan, sekte racun, sekte Dewa Pedang, sekte Ming, dan Salomo tidak berada di Xuanyuan dalam 3 hari. Sekarang saya mendengar Feng Yi menjelaskan bahwa sekte-sekte ini sedikit rendah, jadi mereka tidak peduli dengan peringkat. Apa yang dikatakan Feng sangat benar. Wang Zong juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa tidak merasa sedikit tersentuh. Baginya, di antara 9 sekte super, selain Paviliun Fenxiang, Paviliun Solomon dan Wanhua, sekte lainnya adalah yang pertama mendengar tentang mereka.
Jadi sepertinya sedikit bingung. Feng Yi telah memperkenalkan Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua, jadi Wang Zhong juga melanjutkan. Aula Desolate kuno adalah salah satu sekte super teratas di Suantian Santian. Ini cukup ketat dalam menerima murid. Meskipun pembangkit tenaga di aula tidak pandai menggunakan Douqi, mereka semua dikenal karena tirani fisik mereka. Itu juga membutuhkan kekuatan tirani, dan dikabarkan bahwa penguasa aula akan mundur dengan kekuatan penuh dari tubuh fisik melawan makhluk abadi yang kuat. Ada legenda di aula terpencil kuno bahwa ada keterampilan bertarung misterius yang disebut 8 Dunjia. Keterampilan bertarung ini harus digunakan bersama dengan latihan khusus di aula dan tubuh. Tirani, mendorong keterampilan bertarung ini bisa langsung meledak mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Berserker Sun Ming juga menyeringai. Jelas, kali ini dia pergi ke Suantian, dan dia pergi ke istana kuno yang sunyi ini. Jika dia bisa mendapatkan pelatihan keterampilan bertarung ini, masa depannya bisa dikatakan tidak terbatas. 8 Dunjia, ini benar-benar keterampilan bertarung fisik pertama yang pernah saya lihat, tetapi jika 8 pintu dibuka sepenuhnya, itu akan menghabiskan terlalu banyak vitalitas, dan kerugian yang ceroboh juga akan hilang. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pertempuran ini keterampilannya sangat kuat. Xiao Yan juga mendengar suara tuannya Raja Naga Emas di benaknya. Xiao Yan juga sedikit terkejut karena keberadaan Hudu, jadi jumlah kemunculannya tuannya Raja Naga Emas juga lebih sedikit. Lagi pula, jika ditemukan, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan berkonspirasi, jadi lebih baik berhati-hati. Namun, itu cukup untuk membuat tuannya Jin Longwang, yang selalu menjadi ahli seni, memuji 8 Dunjia ini, yang cukup untuk menunjukkan tiraninya. Jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin berlatih. Xiao Yan mendengar bahwa Wang Zhong selesai berbicara, tetapi juga perlahan berbisik, lagi pula, tubuh fisik tidak dapat dihancurkan, dan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang cemburu. Potong, jangan pikirkan itu. Meskipun teknik bertarung ini sangat kuat, itu tidak cocok untukmu. Kamu harus tahu bahwa teknik bertarung ini dapat memakan kekuatan hidup dengan imbalan kekuatan yang kuat. Begitu 8 gerbang dibuka, meskipun kekuatan yang cukup untuk mengubah gelombang pertempuran dapat meledak dalam sekejap, itu tidak jauh dari kematian, jadi jangan main-main dengan hal semacam ini, nak. Raja Naga juga menemukan bahwa Hudu mengendalikan kapal, dan kemudian juga jangan khawatir, Anda dapat menyebarkan beberapa hal ke Xiao Yan, jika tidak, dengan situasi Xiao Yan saat ini, jika dikabarkan bahwa Xiao Yan ini adalah muridnya, itu tidak akan memalukan. Murid Tuoshe juga harus dianggap sebagai muridnya sendiri. Raja Naga Emas berpikir demikian. Secara alami, Xiao Yan tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya Jin Long King saat ini, jadi dia tetap diam dan terus mendengarkan Wang Zhong. Aula penyucian, ini adalah salah satu yang paling unik dari 9 sekte besar, karena sekte ini tidak menggunakan semangat juang budidaya normal, tetapi berjalan di ujung pisau sepanjang tahun, menghususkan diri dalam berburu setan, dapat dikatakan bahwa itu berjalan. Sebuah sekte di tepi hidup dan mati. Namun, itulah yang membuat aula api penyucian memiliki reputasi. Bagaimanapun, sebuah sekte yang berspesialisasi dalam melenyapkan ras jahat dari luar alam telah memenangkan persetujuan dan rasa hormat dari banyak orang, jadi aula api penyucian ini juga ditempati oleh sebagian besar Suantian, 3 hari. Dihormati oleh orang-orang. Ada desas-desus bahwa ada banyak teknik dan keterampilan yang luar biasa di aula penyucian. Dengan penyembunyian, pembunuhan, mengintai dan banyak cara lain yang telah mereka praktikkan, mereka dapat membunuh iblis tanpa terlihat, tetapi apakah itu benar atau tidak diketahui. Zhong juga mengatakan dengan hormat, bagaimanapun juga, kerusakan yang dibawa oleh klan jahat ekstrateritorial ini ke dunia jelas bagi semua orang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga diam-diam kagum. Bagaimanapun, sebuah sekte yang ada secara eksklusif untuk berburu dan membunuh ras jahat asing sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat dari banyak orang. Apa yang dikatakan anak ini tidak salah. Aula api penyucian ini benar-benar ada untuk berburu dan membunuh ras jahat asing, jadi jika berurusan dengan ras jahat asing, sekte ini unik bahkan di benua Dodi. Jika ada kesempatan di masa depan, sebaiknya saya menghubunginya, untuk mempelajari beberapa metode berburu dan membunuh ras jahat asing. Raja Naga Emas juga berkata. Xiao Yan juga menjawab dalam hatinya. Solomon, sekte ini dulunya adalah sekte yang tidak memperhatikan 3 hari Suan, tetapi saya tidak tahu mengapa, sejak Salomo mengganti pengontrolnya,
dalam 100 tahun terakhir, Solomon, yang selalu dikenal karena rendah hati, juga mulai meningkatkan profil tinggi, sehingga membuat satu gerakan dalam satu gerakan. Bergegas ke 9 sekte super. Tapi ini masalahnya, berita sekte ini terlalu langka. Orang biasa hanya tahu nama sekte ini, dan yang lain tidak mengetahuinya. Wang Zhong juga merenung. Sejauh yang saya tahu, Solomon tampaknya mengumpulkan orang-orang aneh dari seluruh dunia, dan tidak ada batasan untuk bergabung dengan sekte ini. Ini adalah sekte dengan ambang terendah dan jumlah orang terbesar di antara 9 sekte super, jadi meskipun bakatmu rata-rata, kamu bisa bergabung, hanya saja. Yao Mei juga membuka bibirnya sedikit. Hanya apa? Wang Zhong juga bertanya. Hanya saja reputasi sekte ini tidak terlalu bagus. Yao Mei juga berkata dengan nada bersenandung. Bagaimana kamu mengatakan ini? Wang Zhong juga bingung. Mendengar ini, beberapa orang juga mengalihkan perhatian mereka ke iblis. Saya baru saja mendengar bahwa sekte ini sering melakukan beberapa hal kejam. Dan ini memiliki reputasi terburuk dalam 3 hari Suan. Yao Mei juga menjelaskan, itu cukup untuk membuat monster yang selalu mempesona mengucapkan kata-kata kejam dengan sungguh-sungguh, dan itu cukup untuk melihat reputasi buruk Salomo. Yah, itu benar. Meskipun sekte ini relatif rendah, memang benar bahwa ia memiliki reputasi buruk. Wang Zhong juga menjawab, Salomo, ini benar-benar sekte yang menjijikkan. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba sedikit meningkat, membuat jiwa Xiao Yan bergetar. Jelas ada beberapa kebencian dan emosi lain dalam suara tuannya, Raja Naga Emas, yang jelas tidak luput dari pandangan Xiao Yan. Kamu akan tahu tentang kelebihannya nanti, tetapi kamu harus menjauh dari Solomon ini. Suara Raja Naga Emas juga bergema di benak Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan juga tampak berpikir. Dari hantu besar yang dia temui sebelumnya, hingga orang-orang dari Wucheng, rune misterius di Wuhuan dan orang-orang dari Seoul, jelas ada beberapa hubungan. Puppet Mansion, sekte ini juga cukup istimewa, karena metode bertarung mereka berbeda dari yang umum. Orang-orang biasa juga menggunakan semangat juang sebagai nada utama, tetapi rumah boneka, seperti namanya, adalah untuk mengendalikan boneka untuk bertarung. Meskipun kekuatan manipulator itu sendiri mungkin biasa-biasa saja, sekte seni boneka dapat dipelajari sangat banyak, dan melalui beberapa teknik khusus metode ini menciptakan boneka yang kuat, dan mengontrol boneka untuk melakukan serangkaian tindakan seperti menyerang dan bertahan, dan kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Dan dikatakan bahwa boneka yang dibuat oleh rumah boneka itu cukup tirani, dan pada dasarnya dapat menyerang, bertahan, dan bahkan menghancurkan diri sendiri seperti manusia. Hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat boneka yang lebih kuat dan lebih kuat terlalu berharga, dan itu bukan pilihan terakhir. Mereka enggan meledakkan diri, bagaimanapun, boneka dapat dianggap sebagai kehidupan kedua mereka. Wang Zhong melanjutkan, Hei, orang-orang di rumah boneka ini cukup pandai memanipulasi boneka. Saya cukup beruntung bertemu dengan seorang pria dari rumah boneka dan melawannya sebelumnya. Sun Ming juga menyeringai. Apa hasilnya? Liu Yin juga bertanya sambil mengelus bahu Xiao Han. Ini seri. Sun Ming juga berkata, kata-kata sederhana ini mengungkapkan sejumlah besar informasi. Pertama-tama, belum lagi mengapa Sun Ming bertemu orang-orang di rumah boneka, bisa bertarung dengan orang-orang di rumah boneka sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Sun Ming. Pil Valley, ini adalah sekte yang sangat kuat. Meskipun tidak dapat dikatakan sekuat sekte lain, jumlah alkemis di sekte ini sangat besar, dan jumlah apoteker tingkat tinggi juga cukup besar. Dalam hal kekuatan, Pil Valley ini mungkin tidak termasuk dalam 9 sekte super dalam 3 hari Suantian, tapi jangan lupa bahwa sang alkemis dikenal sebagai sarang lebah yang paling menyebalkan. Jika Anda bertarung dengan apoteker, tidak bunuh, maka Anda akan menunggu balas dendam Anda. Bagaimanapun, daya tarik seorang alkemis tingkat tinggi sangat besar setelah Wang Zhong selesai berbicara, dia juga iri pada Xiao Yan. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun di benua ini yang tidak ingin menjadi apoteker, tetapi ambang batas untuk menyempurnakan apoteker terlalu tinggi, sehingga banyak orang yang terlewatkan. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara. Istana Tanpa Hati, dikatakan bahwa sekte ini adalah sekte dengan jumlah terkecil di Suan Santian, karena jumlah murid di sekte ini, selain dari para tetua itu, seharusnya hanya sedikit. Istana Herles hanya menerima wanita,
dan Anda harus memutuskan kasih sayang Anda sebelum Anda dapat memasuki sekte ini. Begitu Anda memasuki sekte, Anda tidak akan melihat ke belakang dalam kehidupan ini. Ada desas-desus bahwa moto istana-istana cinta tak berperasaan adalah, bunuh semua orang yang tidak berperasaan di dunia. Wang Zong juga berkata dengan sedikit wawasan. Sangat sulit untuk melupakan perasaan seseorang. Xiao Yan juga menghela nafas, lagi pula, wanita yang bergabung dengan sekte ini juga terluka oleh perasaan mereka, jadi mereka bergabung dengan sekte ketika mereka tidak punya pilihan selain memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Bagaimana dengan yang terakhir? Liu Yin juga bertanya. Wan Jianmen, mundurnya pendekar pedang di benua Xuanling, ada banyak pendekar pedang kuat dari sekte ini. Jianzong itu adalah sekte yang terpisah dari Wan Jianmen, dan ketua sekte Jianzong juga salah satu yang terkuat di Wan Jianmen. Pada saat yang sama, Wan Jianmen juga layak menjadi nomor 1 di antara 9 sekte super. Xuan Santian akan sebesar keluarga kerajaan Xuanling. Pengenalan singkat Wang Zong mengejutkan semua orang. Mendengar ini, semua orang sedikit mengernyit. Jelas, Wan Jianmen adalah kepala dari 9 sekte super dalam 3 hari Xuantian dan sedikit terkejut. Jangan kaget, Wan Jianmen ini bertindak jujur dan tidak melakukan apapun yang licik. Jadi pemimpin 9 sekte super juga layak disebut. Wang Zong juga mencoba yang terbaik untuk mengatakan, jelas antara Wan Jianmen dan Jianzong, Wang Zong adalah jelas ingin bergabung dengan Wan Jianmen, bagaimanapun, ini adalah kekuatan seperti raksasa di Xuanzan 3 hari. Dibandingkan dengan Jianzong, itu juga jauh lebih kuat, dan sumber daya serta pengalaman budidayanya juga akan jauh lebih banyak. Informasi besar juga perlahan-lahan mengelilingi semua orang untuk sementara waktu. Jelas, mereka tidak dapat menerima begitu banyak sekte dalam waktu singkat, jadi setiap orang juga harus merencanakan sekte mereka sendiri. Karena itu masalahnya, aku berharap yang terbaik untukmu. Xiao Yan juga berkata ketika dia melihat semua orang linglung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga pergi satu demi satu dan berjalan menuju kamar mereka. Jelas, informasi itu harus dicerna, dan mereka memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu. Dan dia harus bekerja keras untuk mengembalikan momen puncaknya untuk mengatasi seleksi misterius yang mencapai Xuan Santian. Setelah beberapa orang pergi, Xiao Yan juga bangkit untuk kembali ke kediamannya, tetapi menemukan bahwa Yue Ru belum pergi. Yue, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Xiao Yan juga berkata, jelas setelah Yue Yu dipercayakan, jika dia bisa membantu Yue Ru, Xiao Yan tidak akan menunda. Lagi pula, ketika dia berada di Qingcheng, dia menerima banyak perhatian dari Yu Yu. Tidak apa. Saya mendengar sebelum saya datang ke sini bahwa Wu Cheng, keluargamu dan Solomon tampaknya memiliki beberapa hubungan, jadi Anda tidak boleh bergabung dengan Salomo ketika Anda tiba di Xuan Santian, hati-hati. Yueru juga berkata dengan lembut, Yah, aku mengerti. Turun dan istirahat. Jika kamu punya sesuatu, hubungi aku kapan saja. Aku akan tinggal di seberangmu. Xiao Yan juga menjawab, ya, Yueru menjawab dengan lembut dan berjalan menuju kamarnya. Saya harap akan lebih baik ketika Xuan bergabung dengan sekte, bagaimanapun juga, kita. Xiao Yan memandang Yueru yang jauh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah membersihkan meja anggur sedikit, Xiao Yan juga kembali ke kamarnya, dan kemudian kekuatan jiwa besar juga menempatkan batasan di ruangan untuk mengisolasi orang lain dari eksplorasi. Lagi pula, ketika Anda bepergian, selalu tepat untuk berhati-hati. Bersila di tempat tidur, memejamkan mata untuk mengatur napas di tubuhnya. Awalnya, karena perpaduan kekuatan api asli di 22 sekolah menengah dan avatar jiwa di Wu Cheng, kekuatan jiwa yang lemah perlahan pulih menuju puncak. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan telah menahan jiwanya, jadi dia juga melayang di ruangan itu dengan percaya diri, menyaksikan Xiao Yan mengkondisikan kekuatan jiwanya, dia ragu-ragu, tetapi tidak mengganggu Xiao Yan, dia duduk dengan tenang dan menunggu Xiao Yan selesai. Xiao Yan juga memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, di satu sisi, dia menyesuaikan kekuatan jiwa di tubuhnya dengan sepenuh hati, dan di sisi lain, dia dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Jika kekuatan jiwa di puncaknya adalah lautan, maka kekuatan jiwa setelah cedera juga terkuras oleh sebagian besar, tetapi untungnya, Xiao Yan juga memiliki bahan obat untuk menyembuhkan kekuatan jiwa. Sehingga kekuatan jiwa juga pulih dengan kecepatan yang terlihat, dengan mata telanjang.
Tempat lain yang terpisah dari alam jiwa adalah gulungan guru formasi Dou yang diperoleh dari reruntuhan. Prasasti yang disebut Senmo juga tergantung di pil Ni Gong Xiaoyan. Perasaan hati-hati Xiaoyan tampaknya telah menemukan bahwa dunia spiritual prasasti seukuran ibu jari, Sendong, tampaknya telah berkembang beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Penemuan mencengangkan ini membuat Xiaoyan juga melakukannya. Anda harus tahu bahwa sebelum prasasti kelahiran, Sendong, masuk ke dalam tubuh, ranah jiwa Xiaoyan sangat besar dan tak tertandingi. Namun setelah prasasti kelahiran, Sendong, masuk ke dalam tubuh Xiaoyan ranah jiwa dikompresi setengahnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual masing-masing menempati setengah dari ruang. Pada awalnya, Xiaoyan khawatir jika ranah jiwanya tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian, itu akan melukai kekuatan jiwa yang akhirnya dia kembangkan, tetapi sekarang Xiaoyan mengetahuinya. Kekuatan jiwa tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menjadi semakin kokoh di bawah pembagian prasasti kelahiran, gerakan dewa. Xiaoyan saat ini, kekuatan jiwa tidak hanya dipromosikan ke tingkat fana ranah kaisar, jika kekuatan jiwa yang baru saja dipromosikan ke tingkat fana ranah kaisar awal, maka setelah pembagian ranah jiwa setelah keajaiban, gerakan, prasasti, kekuatan jiwa Xiaoyan dikatakan telah mencapai tahap tengah dari alam kaisar. Mengapa ini tidak membuat Xiaoyan bersemangat? Lagi pula, metode kultivasi kekuatan jiwa terlalu langka. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya juga meningkat dengan kecepatan seperti siput adalah kekuatan prasasti kelahiran, gerakan spiritual, yang cukup untuk menunjukkan bahwa prasasti itu luar biasa. Menyadari hal ini, di jari Xiaoyan, sebuah gulungan putih yang didedikasikan untuk master formasi pertempuran juga muncul. Kemudian Xiaoyan mengaktifkan prasasti kelahiran, gerakan ajaib, Ni Gongwan di tubuhnya, dan mengendalikan kekuatan mental yang dapat diabaikan untuk menuju gulungan putih. 100, 200, 300. Ketika jumlah prasasti sebelum gulungan putih mencapai 350, itu berhenti tumbuh. Pada saat ini, Dai Xiaoyan juga meneteskan keringat, meneteskan tetesan besar. Menyeka keringatnya, lalu merasakan kekuatan pada gulungan putih itu. Kekuatan ini hampir tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 2, tetapi itu tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 3, apalagi Kaisar Dou Bintang 4. Meski begitu, Xiaoyan tidak merasa putus asa sama sekali. Itu menghilang tanpa menyebutkannya, dan segera harus meletakkan kekuatan spiritual dan master formasi pertempuran terlebih dahulu. Kemudian dia juga dengan hati-hati merasakan di dalam tubuhnya, dan klon dari teknik klon juga berbaring dengan tenang di alam jiwanya. Keluar, mengikuti perintah Xiaoyan, avatar yang tergeletak di alam jiwa juga muncul dari udara tipis, sedikit membuka mata yang tertutup rapat untuk melihat Xiaoyan, seolah menunggu perintah Xiaoyan. Kembali melihat avatar ini sangat patuh, aku mengangguk puas. Lagi pula, avatar ini dikendalikan oleh Xiaoyan, yang benar-benar aman, dan kemudian berkata kepada avatar. Kemudian ketika dia menutup matanya, kekuatan jiwa besar itu juga memadatkan sosok persis seperti Xiaoyan dan muncul di depan Xiaoyan. Kedua Xiaoyan saling memandang, lalu mengepalkan tinju mereka satu demi satu. Xiaoyan juga melihat avatar yang diringkas oleh kekuatan jiwa fana ranah kaisarnya, dan menghela nafas, benar saja, kekuatan jiwa terluka, dan avatar yang diringkas oleh ajaran juga akan terpengaruh. Avatar yang diringkas Xiaoyan sekarang hanya kekuatan tahap tengah dari Tristar Dodi. Avatar fisik yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa lebih baik daripada avatar yang dipadatkan oleh teknik avatar dalam hal pemahaman diam-diam dan kerjasama, tetapi keuntungan dan kerugian dari keduanya juga jelas. Avatar fisik diringkas oleh kekuatan jiwa, kecuali jika kekuatan jiwa melebihi kekuatan diri sendiri, sulit untuk membedakan siapa yang menjadi tubuh utama, tetapi yang paling mematikan adalah keduanya makmur. Meskipun klon yang dibudidayakan oleh teknik klon memiliki aura dan kekuatan yang sama dengan Xiaoyan, mereka tidak memiliki kendali atas keterampilan bertarung Xiaoyan yang kuat, dan hanya dapat berperan dalam merayu musuh. Xiaoyan masih ingat apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, bahwa api suci dan metode mengolah kekuatan spiritual akan tersedia di Suan Santian. Segera, dia juga keluar dari kondisi kultivasi, dan kemudian melihat ke sisi tuannya, Raja Naga Emas.